Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Seli Melantika dengan NIM 22613215 dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA. Dan saya sendiri Salsabila Sani dengan NIM 22613212 dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas mengenai topik tentang peran UII dalam kebangkitan peradaban Islam. Oke, seru banget nih kayaknya ya. Temanya yang luar biasa, Masya Allah. Nah, dari topik atau tema kita kali ini tuh sejalan dengan visi misi dari UI itu sendiri. Nah, apa sih visi misinya, Ca? Yang pertama, visi UII adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil alamin yang memiliki komitmen pada kesempurnaan, keunggulan, risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju. Wah, mantap, dari visinya aja udah jelas banget gitu ya. Ini benar-benar menggambarkan bahwa UII ini merupakan universitas yang mengutamakan nilai-nilai keislaman ya. Jadi tidak hanya berfokus pada pendidikan pengetahuan saja gitu. Lalu ada misi dari UI itu sendiri ya. Misinya itu justru tentu menyokong dari atau membantu untuk mewujudkan visinya, yaitu dengan menegakkan wahyu ilahi dan sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amalia dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta mendalami, mengembangkan dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga universitas dan masyarakat pada umumnya. Jadi itu tadi visi misi dari UII yang tentu saja ini sejalan dengan topik kita kali ini, yaitu yang membicarakan tentang peran UI itu sendiri dalam kebangkitan peradaban Islam. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa ke sejarah UI dulu kali ya. Jadi UI itu didirikan kapan sih sebenarnya gitu, dan gimana perjalanan UI hingga sampai sekarang tetap menyebarluaskan Islam di Indonesia. Oke, mungkin dari sejarahnya dulu kali ya, Ca. Boleh? Nah, mungkin Caca bisa jelasin nih bercerita sejarah tentang sejarah Universitas Islam Indonesia. Itu didirikan pada tanggal 27 Rajab 1360 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Juli 1945 dengan nama sekolah yaitu Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Oh, jadi pada saat itu bukan UI namanya? Belum. Oh, belum. Ya, dan ini 8 Juli 1945 berarti belum jauh ya. Sebelum kemerdekaan. Ya, sebelum kemerdekaan. Wah, fakta yang ini ya. Jadi memang awalnya STI ya namanya. STI. Nah, STI ini mempunyai cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik pemerintah kolonial Belanda. STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi sendiri. Iya sih, karena dulu kan ya pendidikan itu di bawah pemerintahan kolonial kan, sehingga ya warga pribumi juga punya hak untuk berpendidikan seperti itu. Dan ini adalah salah satu cita-cita STI itu sendiri gitu. STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi. Nah, tapi aku penasaran deh gimana bisa jadi UII. Nah, awal mulanya itu pada tahun 1945 Sekolah Tinggi Islam resmi didirikan di Jakarta. Nah, pertama itu STI itu bukan di Jogja, tapi di Jakarta. Oke. Langsung pindahkan Sekolah Tinggi Islam resmi dibuka di Jogja pada tanggal 10 April 1946. Oh, jadi pindah ke Jogja itu
beda tahun nih, udah 1946 ya? Beda, udah Ah. beda setahun. Oke. Lalu Cak, Nah, perubahan jadi STI menjadi universitas sendiri itu pada tanggal 14 Desember 1947 yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan fakultas perintisnya itu ada Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. FMIPA belum ada ya Cak? Belum. Belum ada. Sejauh. Masih belum ada. Nah jadi berarti tanggal 14 Desember 1947 itu baru ini ada perubahan dari STI ke Universitas Islam Iya. Indonesia. Oh, perubahan nama. Terus diresmikannya itu Tapi itu belum resmi tuh pada 14 resminya? Desember. Resminya itu pada tahun 1948 pada tanggal 5 Juni 1948 yang diresmikan di Pendopo Kepatihan. Oh gitu. Jadi di Jogja diresmiin namanya jadi UII itu di tahun 1948-nya. Ya, di Pendopo Kepatihan. Oh, jadi nggak langsung UII ya namanya ya, dari STI dulu, habis itu langsung Diresmikan. awalnya dulu di Jakarta, pindah dulu ke Jogja. Oh iya, sejarahnya gitu ya. Ah, mantap. Oke, jadi kalau ini asal mula adanya fakultas-fakultas, kan ini awalnya fakultasnya cuma ada Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Nah terus kok bisa ada Fakultas Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, itu gimana ini Cak sejarahnya? Nah, pertama itu gimana sih? Mungkin ini kali ya Cak, Yang pada tahun 1972 itu pembangunan kampus UII itu ada di berbagai lokasi di Yogyakarta. Yang pertama itu Taman Siswa, Demangan, Serawajan, dan Cikditiro. oh iya, UI kan nggak cuma di Kaliurang ya? Iya, ada banyak tersebar. Terus di Kaliurang itu pada tahun berapa Cak? Nah, tahun 1983 UII merintis pengadaan lahan untuk kampus terpadu di Jalan Kaliurang. Oh, terus ada juga kan yang di Condong Catur. Nah, pada tahun 1988 pembangunan kampus antara di Condong Catur yang kemudian menjadi kampus Fakultas Ekonomi di UII. Jadi pisah yang fakultas. Jadi sampai ekonomi. sekarang juga sampai hari ini. sampai sekarang masih pisah nih ya. Jadi FBE masih di Condong Catur. Nah, iya sih. Kalau oh iya, dengar-dengar di UI juga ada pondok pesantrennya, Cak. Pada tahun 1996, UII mendirikan pesantren UI sebagai program rekrutmen mahasiswa unggulan. Jadi untuk wadah penampungan mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Oh ya, karena emang salah satu unggulannya ya di UI ini menyediakan pesantren bagi mahasiswa yang berprestasi, dan itu gratis gitu. Dan ya pembelajarannya tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga ada nilai-nilai keislamannya. Oke, oh iya tadi FMIPA tahun berapa, Cak? Nah, FMIPA fakultas saya sendiri itu pada tahun 2002. UII memiliki fakultas pada tahun 2002. UII memiliki 8 fakultas, yaitu terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas FIAI, Fakultas Psikologi, dan Fakultas MIPA. Dan selanjutnya Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Kedokteran. Yang terakhir yaitu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Oh, gitu. Jadi ya. Fakultas MIPA adanya di tahun 2002. Jauh jaraknya. Jadi aku kira tuh FMIPA itu tuh udah dari awal udah ada. Ternyata enggak ya. 2002. Oke. Ini kali ya, Cak. Dari fakultas-fakultas itu kita kan tahu ya bahwa UI ini fokus banget untuk dan tegas banget dalam pendidikan nilai apa gitu, sampai ada program keislaman bagi mahasiswa. Nah, kalau nggak salah dengar kemarin ada ONDI, apa aja sih, Cak? Ada ONDI, PTA, PNDI, PDKI, PKD, dan PPD. Itu baru yang semester 2 nih, baru segitu, belum semester selanjutnya. Ya, kita masih semester 2, Masih jadi maba. kita baru dapat
program itu. Nah kalau Ondi sendiri itu waktu itu ngapain ya, Ca? Ondi itu ada pematerinya, kita dapat orientasi nilai dasar Islam yang dasar-dasar, ada pemateri yang menjelaskan dasar-dasar keislaman pada kita. Oh, dan itu tentu membangkitkan semangat kita untuk menjunjung nilai-nilai keislaman itu Dan sendiri mempelajari mempelajari dasar-dasar dasar-dasar Islam gitu. Jadi memang UII programnya sebaik itu gitu, luar biasa. Dan seterusnya ada Apalagi Cak? PTA. PTA itu placement tes agama. Jadi kita dites seberapa tahu kita tentang agama. Jadi kita akan dikelompokkan dan dilanjutkan untuk mengetahui pendalaman kita lebih tahu tentang agama Islam. Tentang Al-Quran juga. Oh ya, yang ada hafalan Quran Ya, gitu, ada. Cak. Kalau PNDI kayak pernah, ya kita pernah kan, Cak, PNDI. PNDI itu ada program pesantrenisasi. Oh iya, pesantrenisasi. Iya. Kurang lebih seminggu ya waktu itu. Jadi kita merasakan rasanya jadi anak pesantren dalam waktu kurang lebih seminggu. Dan itu waktu itu ngapain aja sih, full Cak? kegiatannya, Full kegiatan dari ya? pagi sholat tahajud gitu kan, dan sholat duha. itu pengalaman yang luar biasa ya, Cak. Benar-benar menggugah semangat kita dalam mempelajari ilmu Islam. Iya bener. Jadi program yang sangat luar biasa, efektif juga nih buat anak-anak muda untuk meningkatkan keislamannya gitu. Dan ya inilah kenapa UII ini memegang teguh nilai keislaman, dan dikatakan bahwa ya UII memiliki peran gitu dalam kebangkitan peradaban Islam itu sendiri. Lalu ada PDQ ya. Selain tadi kegiatannya ada PDQ, yaitu pengembangan diri Quran. Jadi taklim itu ya? Ya namanya taklim. Itu kegiatan seminggu sekali, harus ada seminggu sekali. Wajib itu ya? Ya, entah hafalan, belajar mendalami tajwid, tentang fikih. Iya. Oh ya, kan kalau nggak salah di PDQ itu ada tingkatannya. Ada dari pradasar, dari pradasar, dasar, menengah, dan lanjutan. Kalau Caca? Saya dasar. Masih dasar kok. Kakak Sally? Aku menengah. Udah menengah, nggak lanjut. Tapi kita di situ benar-benar belajar, dan kita diberikan pemahaman tentang Islam gitu. Dari hadis, ada hadis juga kan, hadis, terus hafalan Quran, terus tajwid juga dipelajari gitu. Jadi programnya luar biasa sih, ini keren untuk banget. Memajukan mahasiswa dengan nilai-nilai keislaman yang tinggi. Kalau menurut Caca sendiri, seberapa penting sih sebenarnya taklim seminggu sekali itu diadakan? Penting banget, kayak kita untuk melatih. Pasti dulu waktu kecil kan pernah diajarin ke TPQ kan. Iya. Pasti waktu gede itu kurang diasah. Nah waktu di UI ini kita akan diasah dan dipelajari lebih dalam lagi. Itu kan keren banget gitu loh. Jadi emang ya dari situ juga namanya iman kan naik turun ya, Ca. Iya, kita ketemu sama teman-teman seminggu temen sekali baru, yang beda agamanya. Nah kita adanya taklim diingatkan lagi. Gitu. Jadi sebagai pengingat juga nih, taklim itu seminggu sekali gitu kan. Lalu kalau nggak salah belum lama ini tanggal 17 Juni kalau nggak salah itu ada PKD. Itu apa sih, Ca? PKD itu pelatihan kepemimpinan dan dakwah yang pertama, karena kita masih semester 2 jadi baru pertama nih. Oh, kalau nggak salah itu juga jadi syarat KKN ya? KKN ya, jadi kita harus wajib ngikutin itu. Dan itu juga ada pemateri yang luar biasa gitu kan. Lalu ada PPD, pengembangan pelatihan pengembangan diri. Nah itu kemarin juga ada pemateri yang sangat hebat. Keren-keren sih. Untuk menginspirasi kita mempelajari Islam. Kemarin juga dapat banyak motivasi dari situ ya, Ca. Keren sih. Nah, itu kan tadi kita bicara tentang program keislaman bagi mahasiswa sendiri. Nah, terus kalau misalnya pengabdian mahasiswa kepada masyarakat itu yang ada di UI itu kayak gimana ya, Ca? Biasanya tuh kita kan punya ikonik masjid
Ulil Albab Oh nih. iya. Jadi di UI itu ada Masjid Ulil Albab yang memang cukup terkenal dan memang sering mengadakan Kegiatan-kegiatan rutin. kajian-kajian rutin gitu. Terus bukan cuma ke kajian rutin aja, tapi ketika di bulan Ramadan ada agenda-agenda kayak misal buka Buka bersama, heeh. sebelum buka itu harus ada ikut kajian. Iya. Jadi kita lebih tahu tentang agama, tentang puasa, Terus biasanya lebih bisa dibahas. meningkatkan tali silaturahmi Iya. kita juga kan gitu. Jadi Jadi saling mengenal. mengenal. Luar biasa. Caca udah pernah buka puasa di Ulil belum? Pernah sekali waktu itu sate sama sate. Oh iya. Oh iya ya. Jadi kita juga bisa ngerasain gitu ya sebagai anak rantau. Caca juga anak rantau kan ya. Itu di sini benar-benar kita punya banyak saudara Jadi dan keluarga. jadi keluarga gitu. Jadi emang luar biasa sih di UI ini tuh tidak hanya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan aja ya Cak, tapi juga nilai-nilai keislamannya tuh dapat banget gitu. Jadi ya orang tua juga nggak akan khawatir kalau kita di sini gitu, karena kita nggak akan sendirian. Kita di sini punya banyak saudara gitu. Dengan lahirnya atau adanya program-program yang diselenggarakan UI untuk meningkatkan tali silaturahim, terus untuk meningkatkan jiwa-jiwa keislaman, itu sangat berpengaruh. Apalagi anak muda zaman sekarang ya Ca, Ya. kita tahu Gengsi lebih tinggi. mengedepankan gengsi dan juga apa ya, gaya-gaya masa kini yang mungkin bisa melampaui batas. Nah di UI ini ada batasan-batasannya gitu. Jadi kita nggak keluar dari zona yang bener gitu. Oke. Oh iya, Kemarin Sally sholat Id di mana? di Ulil juga ya. Tapi Idul Adha, kalau Idul Fitri pulang kampung. Pulang kampung. Nah kalau nggak salah nih ya, aku juga anak LDF. Oh, LDR. Jadi di UI itu ada lembaga-lembaga dakwah yang aku tahu itu ada LDK, lembaga dakwah kampus, dan juga LDF di setiap fakultas itu. Dan di situ juga salah satu apa ya, lembaga dakwah yang memang pengaruhnya tuh penting gitu, pengaruhnya besar juga, dimana untuk LDF sendiri ya itu terfokus untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di fakultas itu sendiri. Nah, Caca ada ikut organisasi nggak? Enggak sih. Nggak ada. Nggak apa-apa. Program-program LDF itu sendiri apa aja ya? Oke, program-program LDF karena aku dari FMIPA, jadi di FMIPA itu nama LDF-nya JAG atau Jamaah Al-Ghuraba gitu. Di situ kita juga ada banyak program ataupun fungsi-fungsinya. Nah, biasanya kalau di LDF itu yang paling sering itu ada kajian rutin ya di musola FMIPA. Oh, musola kita. Pembacaan hadis gitu. Terus ada apa namanya ya, Senja Aurora penyebaran dakwah melalui media sosial. Nah itu ada. Jadi nggak cuman tatap langsung tapi di sosial media juga Sosial ada. media juga ada gitu, dan itu penting apalagi anak zaman sekarang kan mainnya sosial media Gadget. Jadi ya LDF ini sangat berpengaruh sih, karena dia tidak hanya menyebarkan secara langsung tapi juga online gitu. Jadi jangkauannya juga lebih luas. Gitu. Terus ada banyak sih kalau takmir masjid juga di Ulil kan ada takmir masjidnya ya. Yang Gitu. adzan gitu ya. Ada juga kajian setelah sholat biasanya ada gitu. Jadi keislaman, kekuatan Islam di UI itu benar-benar kerasa, kuat banget gitu. Tapi menurut Caca nih, gimana sih rasanya kuliah di UI? Apa yang Caca rasain gitu? Menurutku setelah masuk Universitas Islam ini, Islam Indonesia sangat membawa energi positif, terutama dalam bidang keagamaan nih. Kita jadi lebih tahu, lebih paham, lebih mendalami tentang nilai-nilai keislaman yang saya sendiri belum tahu, kayak kurang tahu ya. Waktu diadakan kegiatan-kegiatan mahasiswa ini kita lebih paham dan mendalaminya gitu. Iya benar sih. Kalau aku juga salah satu alasan aku kuliah di UI karena
yang kita tahu bahwa ya UII itu sangat kental dengan nilai-nilai keislamannya gitu, dan di UII aku mendapatkan banyak banget hal-hal baru ya, dan di sini kita terarah gitu. Jadi ya seru sih di UII. Seru. Ayo masuk UI. Ya mungkin cukup sekian perbincangan kita, podcast kita pada kali ini tentang ya UII ya, peran UII gitu dalam pengembangan kebangkitan peradaban Islam gitu. Mungkin Jadi, bisa ada episode 2-nya. mungkin ada episode 2-nya, karena memang ya kita tahu bahwa UII ini memiliki peran yang besar, apalagi buat anak-anak muda, buat mahasiswa. Itu sangat membangun karakter-karakter yang Islamiyah. Karena tadi kita tahu ya bahwa visi dari UII itu adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil alamin yang memiliki komitmen pada kesempurnaan keunggulan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju. Jadi itu mungkin cukup ya, Cak. Cukup. Mungkin kita bisa lanjut di part 2 Podcast berikutnya. ya. Oke, cukup sekian dari kami. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.